Jadi Pak Kiai ini mau melakukan sholat gaib tapi tidak sendirian, karena dia dari tadi sudah mengumandangkan suara azan yang tadi saya dengar. Itu bentuk salah satu cara untuk mengundang para kiai yang lain, teman-teman, yang ingin membantu menyolat gaibkan para arwah-arwah yang di pesantren tersebut. 99% santri di situ mati terbakar, teman-teman. Bentar Mas Indra, saya dari tadi mendengar seperti ada suara azan ya Mas ya, tapi saya cuma sayup-sayup mendengarnya Mas. Apa saya salah dengar? Mas ini dengar nggak Mas? Ya teman-teman, jadi perjalanan kita terhenti, kita mau penelusuran di balik gua yang dihuni sama 2 ular besar katanya ya Mas ya. Tapi perjalanan kita itu terhenti saat saya mendengar ada suara azan Mas di tempat ini, teman-teman. Tapi tadi pertama Mas Hidra itu nggak dengar karena mungkin suaranya juga ketabrak sama arus air ya Mas ya, yang di bawah ini kan ada sungai juga. Masa sih malam-malam di tempat kayak gini ada orang azan? Itu tidak mungkin, teman-teman. Bisa dicek Mas sebelah kanan dan kiri biar teman-teman tahu yang ada di rumah. Dan apalagi ini Mas, sebelah sini adalah jurang dan gak mungkin Mas kalau ada orang di tempat ini. Apa sebaiknya saya terawang Mas Indra? Saya tanyakan kepada guru saya. Bagaimana Mas? Saya penasaran dengan suara azan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mas, ternyata saya mendapatkan jawaban dari guru saya bahwa suara azan tersebut berasal dari dasar jurang yang ada di hadapan saya Mas Indra. Ini kan tadi saya bilang jurang. Nah, suara azan tersebut berasal dari situ Mas Indra. Sebentar Mas. Astagfirullahaladzim. Benar teman-teman, saya tadi berkomunikasi dengan guru saya bahwa di dasar jurang ini ada sesuatu yang tidak beres dan ada seperti apa ya Mas ya namanya. Ini sulit untuk dijelaskan karena saya juga baru pertama kali ini melihat gambarannya. Kayak lorong, tapi lorong itu ada kehidupannya Mas di bawah itu. Lorong bawah, kayak lorong bawah tanah, tapi bukan perlintasan kereta api teman-teman. Jadi hanya lorong-lorong aja dan di situ ada kehidupan. Nah di situ ada kehidupan gaib teman-teman di dasar jurang ini. Nah tadi kan kita ngelewatin jembatan ya Mas. Nah itu tembus sampai jembatan yang tadi Mas Indra gitu teman-teman. Kan ini kan musim kemarau ya, jadi airnya nggak begitu sulit nggak begitu dalam teman-teman, masih surut. Nah bisa ya Mas ya, lorong itu kalau misalnya tergenang air Mas, terus misalnya kita terjebak dalam lorong itu tidak mungkin akan bisa ditemukan lagi teman-teman gitu. Misalnya kita mancing nih di area sungai tapi kita hanyut terus masuk ke lorong tersebut, nah di situ nggak bisa bakal keluar lagi.
Walaupun tim SAR mencari tuh nggak bakal ketemu teman-teman, karena itu adalah lorong gaib gitu mas. Astagfirullahaladzim. Dan suara azan tersebut teman-teman, nanti saya akan cari tahu seperti apa sosoknya, karena ini kan di dasar jurang, kita harus melakukan pemanggilan untuk bisa hadir di hadapan kita semua teman-teman. Mari mas. Kenapa bisa ada lorong ya di bawah situ? Padahal ini kan kalau dipikir ini pusing mas Indra. Astagfirullahaladzim. Dengar mas suaranya mas? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Ali jasad, ya Ali kubur. Siapakah engkau? Mengapa suara azan ini selalu aku dengar? Siapa sebenarnya engkau? Maha Wujud. Saya tidak tahu siapa engkau dan di mana keberadaanmu. Yang saya tahu, suara itu berasal dari dasar jurang. Siapa engkau sebenarnya? Mengapa selalu terdengar di telinga saya suara itu? Apakah engkau berkenan jika hadir? Astagfirullahaladzim. Ini dipegang dari tanahnya mas Indra. Ini seperti ada yang mau keluar mas. Astagfirullahaladzim. Tapi mana? Dengar mas suaranya? Suara azan itu terdengar lagi mas Indra. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa panjenengan? Siapa panjenengan? Maha Wujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Baik. Astagfirullahaladzim. Bercahaya sekali teman-teman. Siapa panjenengan sebenarnya? Kiai Haji Sulam. Apa yang Pak Kiai lakukan dan membawa sajadah bersih seperti ini? Mau melakukan sholat gaib. Untuk apa itu? Astagfirullahaladzim. Jadi panjenengan pernah mengajar di salah satu pondok pesantren, dan waktu kejadian itu pondok pesantren terbakar dan hampir menewaskan 99% santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Astagfirullahaladzim. Jadi panjenengan ingin membantu melakukan sholat gaib untuk para arwah-arwah yang ada di pesantren tersebut. Oh, lalu suara azan tersebut panjenengan yang mengumandangkan. Oh, jadi suara tersebut untuk memanggil teman dari Pak Kiai sendiri yang akan melakukan sholat gaib. Jadi Pak Kiai tidak sendirian nantinya.
Jadi suara azan itu sebagai bentuk pemanggilan terhadap teman Pak Kiai. Jadi Pak Kiai tidak sendirian. Oh, seperti itu teman-teman. Jadi Pak Kiai ini mau melakukan sholat gaib tapi tidak sendirian, karena dia dari tadi sudah mengumandangkan suara azan yang tadi saya dengar. Itu bentuk salah satu cara untuk mengundang para kiai yang lain teman-teman, yang ingin membantu menyolat gaibkan para arwah-arwah yang di pesantren tersebut. 99% santri di situ mati terbakar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Baik Pak Kiai. Jadi apa Pak Kiai hubungannya dengan lorong yang tadi guru saya beritahu? Astagfirullahaladzim. Jadi di lorong tersebut ada buaya putih keramat. Oh, berarti tadi kan saya berkomunikasi kepada guru saya Pak Kiai bahwa suara azan itu berasal dari dasar jurang. Nah, sedangkan suara azan itu Pak Kiai yang mengumandangkannya. Kenapa dari dasar jurang? Jadi dulu Pak Kiai tidak mati terbakar ketika pesantren itu kebakaran. Jadi Pak Kiai sedang melakukan ya ibarat kayak salah satu ritual gitu teman-teman, di dekat kali, di bawah pohon apa namanya ya, oh pohon beringin teman-teman. Pohon beringinnya sudah tua dan katanya itu sudah berusia 300 tahun teman-teman. Dan ada batu besar. Si Pak Kiai ini ya ibarat sedang melakukan ritual lah gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ada buaya putih, siluman buaya putih yang menerkam Pak Kiai dari belakang teman-teman. Berarti buaya putih itu ada di lorong-lorong yang tadi guru saya ucapkan Pak Kiai. Jadi buaya putih itu menerkam Pak Kiai. Oh, seperti itu. Jadi Pak Kiai ini sedang mendoakan sungai tersebut teman-teman agar tidak banyak memakan korban, tetapi ada siluman buaya putih yang memang tidak suka dengan keberadaan Pak Kiai tersebut, jadi menerkam Pak Kiai dari belakang teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi kematian Pak Kiai itu posisinya sedang menebar kebaikan, mendoakan sungai agar sungai tidak banyak memakan korban. Itu baik Pak Kiai. Makanya Pak Kiai itu arwahnya bersinar teman-teman, cerah sekali. Oh, jadi saya mengganggu waktunya Pak Kiai, karena teman Pak Kiai mau datang dan segera mau melakukan sholat gaib. Oh baik Pak Kiai, saya akan tinggalkan tempat ini. Apa Pak Kiai? Pak Kiai ingin berpesan kepada saya, jangan pernah kamu datang ke lorong tersebut. Tidak Pak Kiai, saya tidak akan datang ke lorong tersebut. Saya tahu itu berbahaya. Mas Indra, jangan pernah datang ke lorong itu ya. Jangan pernah datang ke lorong itu. Baik Pak Kiai, saya akan pergi dari tempat ini ya. Ayo Mas Indra. Baik Pak Kiai. Jadi buaya putih itu sangat besar. Astagfirullahaladzim. Berarti dia di situ sudah ribuan tahun yang lalu Pak Kiai. Kata guru saya, kalau ada yang terjebak di lorong itu tidak akan pernah bisa ditemukan, karena di situ adalah tempat perkumpulannya makhluk gaib Pak Kiai. Apakah benar? Baik Pak Kiai, saya tidak akan mendatangi lorong tersebut. Ya, maaf Pak Kiai kalau saya mengganggu waktunya. Saya mohon maaf, pamit Pak Kiai, saya mau melanjutkan perjalanan saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Pak Kiainya nggak ada Mas. Iya. Kita disuruh melanjutkan perjalanan ini. Iya, karena Pak Kiai mau melakukan sholat gaib di salah satu bekas apa ya Mas ya? Mungkin bekas pondok pesantrennya gitu ya Mas ya. Kan masih ada bekas puing-puing gitu ya Mas ya. Mungkin di situ dilakukannya sholat gaib teman-teman. Dan dia menyuruh kita tidak untuk
datang ke lorong tersebut Mas, karena ada siluman buaya putih yang hidup ribuan tahun Mas di situ. Baik teman-teman, memang ini suara arus air itu memang sangat deras karena kalinya ini memang gede teman-teman. Ternyata Pak Kiai itu dulu mendoakan sungai agar intinya sungainya itu tidak memakan banyak jiwa lah kalau ada pemancing atau ada warga yang sedang beraktivitas gitu teman-teman. Itu Pak Kiai mendoakan, ternyata mendoakan di atas batu, ternyata ada buaya putih yang nyaplok dari belakang teman-teman gitu. Dan buaya putih itu saya kira yang saya itu sudah ada dari zaman kerajaan gitu Mas. Astagfirullahaladzim. Tadi Pak Kiai berpesan kalau kita harus tinggalkan tempat ini, mari kita ikuti apa kata Pak Kiai ya teman-teman ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, karena saya harus membatalkan penelusuran saya masih menghargai omongan Pak Kiai bahwa saya harus meninggalkan tempat ini. Mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Lain waktu kita bisa penelusuran di tempat lain, tapi tidak dengan tempat ini ya teman-teman. Saya mohon pamit, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas, mari.